Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lobet. Video kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kandang kotak atau kandang soliter. Karena saya menggunakan kandang soliter, berbagi pengalaman saja untuk teman-teman. Kandang kotak atau kandang soliter terdapat beberapa varian. Tapi yang saya pakai biasanya kandang soliter dengan ukuran 40 x 60 yang biasa kita temui di toko-toko burung. Sebenarnya ada beberapa varian yang ukurannya lebih besar. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Untuk kandang saya menggunakan ukuran standar yaitu 40 x 60. Apabila kalian ingin kandang kotak atau soliter harga yang lebih murah, kalian juga bisa membelinya kandang kotak atau kandang soliter di grup jual beli yang biasa sering ditemui penjual kandang-kandang bekas. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelebihan kandang kotak atau kandang soliter. Pertama, bootline atau asal-usul anakan jelas. Kenapa jelas? Karena dengan menempatkan pasangan dalam satu kandang dengan tentu anakan yang dihasilkan jelas indukannya. Apabila kita menjodohkan yang menghasilkan split, maka kemungkinan untuk tertukarnya 0%. Karena tidak mungkin dong indukan yang menghasilkan split tersebut pindah kandang terus kembali lagi ke kandang yang dia punya atau yang dia angremin untuk bertelur. Jadi untuk asal-usul anakan itu jelas. Apabila yang menghasilkan split itu sangat berpengaruh pada saat kawin. Jadi untuk kalian-kalian yang untuk menghasilkan split yang jelas, mending menggunakan metode kandang soliter. Kemudian yang kedua, menu makan. Masing-masing indukan atau siapan atau paut atau siapan untuk jadi indukan, tentu porsinya untuk makan berbeda-beda. Dan pola makan juga diatur juga berbeda-beda. Dengan sistem kandang kotak atau soliter, maka kita bisa memberikan menu makanan yang sesuai dengan kondisi indukan tersebut. Jadi kita bisa memberikan makanan untuk lovebird yang paut, siapan, sebelum bertelur, saat bertelur, mengeram, saat lolo anakan, dan setelah angkat anakan. Untuk kandang saya, lovebird paut, biasanya saya cuma kasih pakan fur. Kemudian untuk makanan bijiannya, yang racikan bijian yang biasa saya kasih di video sebelumnya juga ada racikannya. Untuk lovebird siapan, biasanya saya tambahi kangkung seminggu sekali, yaitu jadi makanannya fur, kangkung, pakan biasa. Kemudian untuk sebelum bertelur masih sama, yaitu fur, kangkung seminggu sekali dan pakan racikan. Saat bertelur kita stop furnya, tapi tetap kasih kangkung 1 minggu sekali, pakannya juga masih sama. Saat mengeram juga sama, saya tidak pakai fur, hanya kangkung 1 minggu sekali dan pakan racikan. Kemudian untuk perbedaannya pada saat lolo anakan. Saat lolo anakan kita harus kasih fur, jagung, potongan itu ada di video sebelumnya. Furnya juga paling 1 sendok untuk 1 hari, itu jagung dan fur. Kemudian kangkung 1 minggu sekali dan pakan racikannya masih sama. Dan untuk setelah angkat anakan, kita kasih masih sama, yaitu
kangkung seminggu sekali, dan pakan racikan saja. Kemudian kelebihan menggunakan kandang soliter yang ketiga adalah mudah dalam pengecekan. Karena saya melakukan pengecekan seminggu sekali, maka akan sangat mudah kita mengecek semua indukan kita. Dalam hal pengecekan kita akan lebih mudah dalam pengecekan kesehatan burung lovebird, pengecekan telur, pertumbuhan anakan, dan tidak akan mengganggu indukan lovebird lain. Jadi teman-teman, kalau misal ada indukan yang bertelur, terus ada yang masih siapan, ada yang sedang lolok anakan, itu tidak akan mengganggu saat kita melakukan pengecekan. Karena satu kandang satu kita ceknya satu-satu, dan kita tahu indukan mana yang sedang bertelur, mengeram, lolok anakan. Kemudian yang keempat adalah aman dari gangguan lovebird lain. Ini juga termasuk yang riskan bagi peternak-peternak lovebird dari gangguan lovebird lain, karena sifat lovebird yang berbeda-beda, dan yang paling bahaya adalah karakter agresif. Dengan sistem kandang kotak atau soliter, maka akan terbebas dari gangguan tersebut. Ya jelas lah, karena satu indukan satu kandang, maka tidak mungkin dong lovebird lain campur ke kandang lainnya, kecuali itu lubang. Untuk yang kelima, tempat yang bisa disesuaikan. Seperti saya yang lebih memilih kandang kotak atau kandang soliter. Untuk saya yang mempunyai lahan yang kecil, jadi saya tempatkan di tembok. Lebih simpel, hanya menggunakan paku, kemudian kandang tersebut dicantolkan. Dan apabila melakukan perpindahan kandang, akan lebih mudah diatur dan pindah. Ya, untuk standar kita ya rata-rata pasti di tembok. Untuk bagi teman-teman yang punya uang lebih juga bagus kalau misal menggunakan kandang ram-ram yang ditata kotak, itu lebih rajin daripada yang menggunakan paku yang dicantolkan di tembok. Sebenarnya bisa sih rapi dicantolkan di tembok, tapi kebanyakan pasti ada yang menceng-menceng karena paku tersebut tidak selalu sama. Kemudian kita akan membahas kekurangan ternak dengan sistem kandang kotak atau kandang soliter. Pertama, perawatan ribet. Kenapa sih ribet? Karena kita harus melakukan perawatan satu persatu. Memberikan pakan satu persatu, minum satu persatu, pembersihan kandang juga satu persatu. Jadi, waktu yang dibutuhkan itu akan semakin banyak. Apabila kalian mempunyai indukan yang banyak, pasti waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, uang yang dibutuhkan itu pasti lebih. Karena kita menggunakan sistem satu pasang per satu kandang. Kita coba bandingkan. Misal, harga kandang kotak 100.000. Kita punya 50 indukan. Udah berapa? 5 juta ya? Ya kan? 100.000 dikali 50. 5 juta. Untuk kandangnya saja. Jadi ya setiap keputusan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi silakan kalian pilih menggunakan metode yang mana. Untuk saya pribadi menggunakan metode kandang kotak atau kandang soliter. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Kalau ada yang ditambahkan silakan. Saya cuma berbagi saja.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird.